Jumpa lagi di Opini Budiman. Selamat Tahun Baru. Kado Tahun Baru yang diberikan oleh Presiden Jokowi adalah terbitnya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. Presiden Jokowi mengambil langkah yang sebetulnya punya risiko besar secara politik guna menjawab putusan MK yang menyebutkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak konstitusional. Jalan yang diambil oleh Presiden Jokowi adalah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, bukan melalui pembahasan undang-undang melalui rancangan undang-undang. Putusan MK sendiri sebetulnya terpecah. 5 hakim menyebutkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak konstitusional secara bersyarat, sementara 4 hakim menyatakan konstitusional. MK memberikan batas waktu kepada pemerintah untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam kurun waktu 2 tahun. 2 tahun itu akan berakhir pada November 2023. Mengapa saya katakan jalan itu berisiko? Pemerintah memang sebaiknya, idealnya memang menggunakan mekanisme pembahasan undang-undang seperti biasa, membahas satu demi satu pasal dengan parlemen. Tetapi jalan yang diambil oleh Presiden Jokowi adalah jalan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 memang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Syaratnya dalam konstitusi disebutkan ada kegentingan memaksa. Frase kegentingan memaksa sendiri sebagai syarat bisa diterbitkannya Perpu lebih banyak diserahkan kepada penilaian subjektif dari pemerintah. Sebelum Perpu Cipta Kerja terbit, pemerintah juga menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2022 tentang pemilu. Sebelumnya ada juga Perpu soal hukuman kebiri. Beberapa perpu yang sudah diterbitkan pemerintah dalam terawangan awam atau dalam bahasa awam sebetulnya biasa-biasa saja. Tidak ada bayangan sebuah kegentingan yang memaksa sehingga harus diterbitkan oleh peraturan pemerintah pengganti undang-undang. MK sebenarnya telah mencoba mendefinisikan apa itu kegentingan yang memaksa. Menurut MK yang pertama ada kemendesakan menyelesaikan masalah hukum secara cepat, undang-undangnya belum ada dan terjadi kekosongan hukum dan tidak diatasi dengan menggunakan mekanisme hukum biasa. Pertanyaannya adalah apakah penerbitan Perpu Cipta Kerja memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah digariskan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam Perpu Cipta Kerja, pemerintah mengkonstruksikan kegentingan memaksa dengan sejumlah pertimbangan. Salah satunya adalah adanya dinamika global pada harga pangan, energi, perubahan iklim yang mengubah peta jalan, mengubah rantai pasok, dan itu akan dikonstruksi oleh pemerintah sebagai kegentingan yang memaksa. Penerbitan Perpu itu bukan hanya milik dari Presiden Jokowi. Hampir sejak Republik ini berdiri, sejak era Presiden Soekarno sampai Presiden Jokowi pernah menerbitkan Perpu. Bahkan menurut sebuah penelitian sejak era Bung Karno sampai era Pak SBY ada 207 Perpu yang sudah diterbitkan. Presiden Jokowi beberapa kali menerbitkan Perpu KPK, Perpu Kebiri, Perpu Pemilu, dan terakhir Perpu Cipta Kerja. Perpu termasuk Perpu Cipta Kerja memang mengundang kritik karena memang minimnya pembahasan publik. Ada yang menyebut otoriter, ada yang menyebut semacam kudeta dalam tanda petik konstitusional. Pertanyaan kemudian lalu jalan keluarnya mau apa? Secara konstitusional sebetulnya Presiden memang berhak menerbitkan Perpu, tetapi Perpu itu kemudian harus segera diserahkan kepada DPR pada masa sidang berikutnya. Artinya pada bulan Januari ini Perpu itu harus diserahkan kepada DPR dan DPR lah yang akan menentukan status dari Perpu itu. Apakah DPR menerima? Apakah DPR kemudian menolak? Kalau seandainya DPR itu menerima, kemudian Perpu itu akan menjadi undang-undang. Sebaliknya, jika DPR kemudian menolak Perpu itu, maka Perpu itu harus kemudian dicabut
Artinya pertarungan sekarang adalah pertarungan kepada pertarungan fraksi-fraksi di DPR. Apakah dia akan menerima Perpu? Apakah akan menolak Perpu? Jika menggunakan hitung-hitungan matematika politik, fraksi-fraksi DPR sepenuhnya berada di bawah kontrol pemerintah. Asumsi di atas kertas tentunya Perpu ini akan diterima oleh DPR dan akan menjadi undang-undang. Tetapi 2023 adalah tahun politik, 2023 adalah tahun bakal ada pencalonan presiden, bakal ada pencalonan DPR, yang benefit elektoral itu akan betul-betul menjadi pertimbangan dari partai-partai untuk menentukan sikapnya. Sehingga jika tadi DPR menolak, ya Perpu itu kemudian dicabut. Nah, ketika Perpu itu kemudian dicabut karena ditolak oleh DPR, Undang-Undang Cipta Kerja kemudian akan berlaku lagi. Masalahnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dinyatakan oleh MK sebagai tidak konstitusional, kemudian berlaku, dan disitulah kemudian bisa dibahas ulang. Hanya memang waktunya akan kian sempit. Jalur kedua yang sekarang bisa ditempuh dan sudah ditempuh adalah menguji materi kembali Perpu nomor 2 tahun 2022. Sudah ada yang menguji Perpu itu, ya kita tunggu saja. Sebetulnya bagaimana MK akan memutuskan soal Perpu Cipta Kerja itu. Hiruk pikuk antar elit di media sosial, yang terjadi tweet war antara elit-elit di negeri ini, namun tetaplah jalur konstitusional yang harus ditempuh. Publik memang menjadi haknya untuk bersuara, menyatakan keberatannya, menyatakan persetujuannya, tetapi bagaimana bertarungan kepentingan itu kemudian diolah di DPR. Biarlah DPR memutuskan mau menyetujui atau mau menolak Perpu Cipta Kerja, publik bisa menyampaikan aspirasinya kepada DPR, menyampaikan aspirasi melalui berbagai platform secara konstitusional terhadap aspirasi-aspirasi terhadap Perpu itu. Biarkan juga MK menguji kembali Perpu Cipta Kerja, meski eksistensi MK sendiri sekarang sedang dipersoalkan oleh publik karena sisi konstitusionalitas dari MK itu sendiri.